Semua diawali dengan perceraian. Bab 151-155. Setelah sekelompok orang sarapan, mereka yang harus pergi ke sekolah, dan mereka yang harus pergi bekerja. Tampaknya masalah Illinois baru saja menjadi masa lalu. Di pagi hari, di kantor Presiden Grup Junli, Ling Meixue sedang menangani pekerjaan di lokasi konstruksi, dan sekarang ada kekurangan bahan di sana, karena setelah tidak bekerja sama dengan grup Wencang, baja dan hal-hal lain yang diperlukan tiba-tiba menjadi terbatas. Saya baru saja menelepon dari lokasi konstruksi. Saat ini, karena pasokan yang tidak mencukupi, beberapa proyek berhenti berproduksi. Bang bang bang. Ada ketukan di pintu kantor. Masuk. Ling Meixue berkata dengan lembut, menggosok pelipisnya dengan kedua tangan. Pada saat ini, pintu didorong terbuka, dan sekretaris masuk dengan sebuah map. Presiden Ling, ini dokumen yang perlu Anda tanda tangani. Dikatakan ini adalah kontrak pengesahan. Kontrak pengesahan. Dia mengangkatnya kepala tanpa sadar, melirik sekretaris, saya belum menerima pemberitahuan pengesahan. Kontrak macam apa ini? Pihak lain mengatakan bahwa kontrak hanya boleh dibaca oleh Nona Ling sendiri, dan saya tidak tahu. Sekretaris meletakkan kontrak di atas meja dan berkata dengan lembut, jika tidak ada yang lain, saya akan keluar dulu. Pergilah. Ling Meixue melambaikan tangannya, dan setelah melihat sekretaris keluar, dia membuka kantong kertas kraft. Ketika saya melihat kontraknya, saya merasa akrab. Bukankah ini persis kontrak yang diajukan Illinois sebelumnya? Dukungan gratis, iklan gratis, tidak ada biaya sepeser pun. Dan karena Illinois sudah menandatangani kontrak, berarti kontrak sudah mulai berlaku. Kring kring kring. Telepon di atas meja berdering, dan nomor itu ternyata adalah nomor internasional. Dia mengambil gagang telepon dan berkata dengan lembut, kamu Illinois kan? Ya, ini saya. Illinois tersenyum ringan di ujung telepon dan berkata, kalau saya tidak salah, kontraknya sudah dikirim ke perusahaan Anda, kan? Aku tidak menjanjikanmu janji apapun. Kontrak ini adalah... Kemarin, Illinois meminta Ling Meixue untuk meninggalkan Guchen, tapi dia sudah jelas menolak. Jangan salah paham. Sebenarnya, saya sudah memikirkannya, apapun keputusan yang Anda buat, saya tetap akan berbicara untuk Anda. Alasannya sederhana, jika kamu bahagia, dia akan bahagia, dan jika dia bahagia, maka aku juga akan bahagia. Illinois tersenyum dengan nada datar, tetap mempertahankan postur ratu. Sejujurnya, jika Anda tinggal dengan wanita seperti ini untuk waktu yang lama, Anda akan sedikit banyak memiliki rasa rendah diri, karena dia hampir sempurna. Ketika Ling Meixue mendengar kata-kata Illinois, dia berpikir lama dan tidak berbicara. Artinya jika seseorang ingin bekerja sama dengan Anda, itu bukan karena prospek yang baik dari perusahaan ini, tetapi karena wajah Guchen. Ling Meixue merasa sedikit malu, dan pihak lain adalah saingan cintanya. Kamu perlu waspada lagi. Jika dia benar-benar jatuh cinta padaku, dia sudah lama meninggalkanmu. Illinois tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri di ujung telepon. Dia muncul lebih awal dari Ling Meixue, tapi dia tidak bisa masuk ke dalam hatinya. Aku bisa menerima kontraknya, tapi aku harus memberimu 20% dari hasil. Ling Meixue berkata dengan lembut. Oke. Illinois langsung setuju, kalau begitu ayo kita lakukan ini dulu, dan asistenku akan menghubungimu nanti. Bagus. Maka kerjasama yang baik. Saat dia menutup telepon, Ling Meixue hampir berteriak. Dengan agensi Illinois, tidak hanya semua hutang luar perusahaan saya dapat dilunasi, tetapi proyek Chengqi juga dapat beroperasi secara normal. Sekalipun 20% itu diberikan kepada Illinois, dia masih bisa menghasilkan 7 atau 8 miliar. Malam hari. Setelah pulang kerja, Guchen mengendarai sepedanya dari Tiancheng Avenue untuk kembali. Dia kebetulan melewati warung makan tempat saya makan bersama Chen Yue terakhir kali. Tuan Gu. Pemilik toko berseru dengan mata tajam, melihatnya sekilas. Guchen menghentikan sepedanya, bos, bagaimana bisnisnya? Pastinya tidak akan bangkrut. Dulu, bisnisnya bagus, tetapi pelanggannya jarang, kecuali pada periode puncak, orangnya lebih sedikit, dan setelah periode puncak itu, orangnya jauh lebih sedikit. Selain itu, saya mengeluarkan banyak uang setiap hari, dan saya harus memberi komisi kepada orang-orang Lihaiti. Sebelum menghasilkan 2.000 yuan sehari, sekelompok orang itu akan mengambil 500 yuan, dan mereka tidak pernah memberikan uang ketika mereka datang ke sini untuk makan. Pemilik toko ini tidak berani angkat bicara, jika dia memanggil polisi, dia pasti tidak akan bisa berbisnis di jalan ini di masa depan. Tapi sejak Guchen membersihkan kelompok Lihaiti terakhir kali, kelompok adik laki-laki ini tidak pernah berani makan makanan gratis di sini lagi, dan tidak ada yang berani membayar secara kredit di sini. Guchen memarkir sepeda di pinggir jalan dan masuk. Bos, buatkan saja sesuatu untukku. Pemilik toko berkata dengan senyum di wajahnya, oke. Tuan Gu, tunggu sebentar. Setelah itu, dia pergi bekerja sendiri,
meskipun dia mengatakan bahwa dia bisa membuat sesuatu dengan santai, pemilik toko membawakan yang terbaik untuknya. Setelah beberapa saat, selusin tiram dan banyak tusuk sate domba muncul lebih dulu. Tuan Gu, luangkan waktumu. Pemilik toko tersenyum dengan sangat sopan. Oke, kamu kerja dulu. Gu Chen juga melambaikan tangannya dan berkata dengan senyum ringan. Dia tidak suka diawasi oleh orang-orang saat dia makan. Saat dia sedang makan, ponsel di atas meja berdering. Angkat dan minum, lihat, ini ternyata nomor Zhang Bao. Sudah beberapa hari sejak kejadian terakhir. Dia tidak menghubunginya selama beberapa hari. Dia kebetulan sedang minum di sini sendirian, jadi dia juga ingin meminta orang ini untuk datang keluar untuk minum bersama. Keluar untuk minum. Gu Chen menjawab telepon sambil terkekeh. Zhang Bao berkata dengan cemas di ujung telepon, Guru Gu, Saya mengalami sedikit masalah di sini. Bisakah Anda melihat? Apakah Anda bisa? Di mana? Dia mengambil seteguk daging sapi dan berkata dengan nada datar. Huaxing KTV. Oke, saya akan ke sana. Setelah menutup telepon, Gu Chen mengeluarkan ponselnya dan memeriksa lokasi KTV Huaxing. Bukankah ini dekat tempat Zhang Bao mengundang dirinya untuk makan malam terakhir kali? Di kota dekat persimpangan tiga arah di timur, itu adalah wilayah Scarface. Zhang Bao telah menyatakan ambisinya untuk menyatukan dunia bawah tanah Jiangsu sebelumnya, dan tentu saja Gu Chen juga menyatakan persetujuannya, tetapi dia tidak mengharapkan orang ini untuk bertindak secara tak terduga. Begitu cepat. Hei, musim gugur yang penuh peristiwa. Gu Chen mengangkat tangannya dan tersenyum dan berkata, Bos, kemasi. Pemilik toko bergegas ketika mendengar suara itu, tanpa bertanya lagi, dan dengan cepat meminta staf untuk mengemasnya. Berapa harganya? Bos dengan cepat melambaikan tangannya, Tuan Gu sudah memberi muka ketika Anda datang untuk makan, bagaimana saya bisa meminta uang? Petik 2. 200 yuan, jangan ditolak. Gu Chen langsung mengeluarkan 200 yuan uang tunai dari tasnya dan meletakkannya di atas meja, sedikit tersenyum. Saat ini, lantai 3 Huaxing KTV. Di aula, Scarface duduk di kursi dengan kaki disilangkan, dan puluhan anak laki-laki berbaju hitam berdiri di sampingnya, dan banyak orang berdiri di depan pintu. Di tengah, Zhang Bao memimpin 6 orang untuk menghadapinya. Tuan Macan Tutul, menurutmu mengapa kamu melakukan ini? Kita telah menjaga sumur dan sungai kita sendiri selama bertahun-tahun, apakah menurutmu layak untuk bertarung denganku? Scarface mencibir dengan menyilangkan kaki. Menghadapi begitu banyak orang, Zhang Bao masih memandangnya dengan jijik. Scarface, saya menyarankan Anda untuk tunduk ke sisi saya sesegera mungkin, dan jalan ini akan tetap menjadi milik Anda di masa depan. Anda tidak peduli, itu hanya gelar yang berbeda. Kedudukan kita sama di Jiangsu, mengapa saya harus lebih pendek dari Anda? Anda ingin menjadi kakak laki-laki, tetapi saya menolak. Saya juga ingin duduk di dunia bawah tanah bos Jiangsu. Scarface memandangnya dengan sinis dan tersenyum, mengapa Anda tidak memberikan semua bisnis Anda kepada saya, dan saya akan memberi Anda 60 juta yuan setiap tahun, jadi pergilah dan lakukan apapun yang kamu suka. Jadi, tidak ada yang perlu dibicarakan. Zhang Bao menatapnya dengan nada buruk. Bicara. Scarface tertawa dan menatapnya dan berkata, apakah kamu pikir kamu punya cukup modal untuk berbicara denganku? Hanya kamu 6 orang di daerahku, dan kamu berani datang langsung kepadaku. Sekarang aku benar-benar ragu kamu memiliki penyakit otak. Hehe, berenam terlalu banyak untuk berurusan dengan kalian. Mendengar ini, senyum di wajah Scarface menghilang seketika, diikuti oleh senyum sinis, hehe, panggil kamu Tuan Bao, kenapa kamu benar-benar memikirkan dirimu sendiri sebagai master? Tang Long saja tidak memiliki kemampuan ini, apakah ini terserah padamu? Dia melambaikan tangannya, dan lusinan adik laki-laki di sekitarnya maju selangkah demi selangkah. Perlakukan Tuan Bao dengan baik, atau orang akan mengira aku tidak tahu bagaimana memperlakukan tamu. Scarface berteriak dengan kaki terangkat. Ah! Terdengar suara keras dari koridor di lantai 2. Keduanya terbang langsung dari bawah tangga ke lobi di lantai 3, dan jatuh dengan keras ke lantai. Dari kelihatannya, itu jelas terlempar dari bawah. Siapa? Scarface segera berdiri dan berteriak dengan suara rendah. Pada saat ini, Gu Chen berjalan perlahan dari bawah dan berkata dengan senyum dingin, ini sangat ramai, mengapa Tuan Scar tidak mengundang saya untuk bermain dengan begitu banyak orang? Melihat bahwa Gu Chen yang datang, Zhang Bao menutup keraguan di hatinya langsung tenggelam dan dia berseru kaget. Guru Gu, Anda telah datang. Ini makanan. Sudah dikemas dalam perjalanan, makanlah selagi panas. Gu Chen menyerahkan barbecue yang dikemas dan berkata dengan lembut. Guru Gu memberi makanan, saudara-saudara, datang dan makanlah. Seperti yang dikatakan Zhang Bao, beberapa adik laki-laki segera mengelilinginya. Tidak buruk, ini bau restoran barbecue itu. Perut babi ini dipanggang dengan 3 lapis daging bergaris. Enak sekali, sangat berminyak. Terima kasih, Guru Gu. Scarface dan semua adik laki-laki mengeluarkan air liur ketika mereka mencium aroma ini.
Sial, apakah kamu di sini untuk mengatur aturan, atau datang ke tempatku untuk barbeque? Scarface menatapnya dan berteriak dengan marah. Zhang Bao mengambil seikat daging sapi dan memakannya, kamu tidak peduli. Aku bisa makan apapun yang aku mau. Bagaimana kalau kamu ikut juga? Mendengar bahwa Gu Chen sedang mengantarkan makanan, Zhang Bao tiba-tiba menjadi sedikit tidak senang. Dengarkan aku, ini Guru Gu. Dia berkata dengan marah sambil memelototi wajah Scarface yang penuh bekas luka. Guru Gu. Puff. Scarface langsung tertawa terbahak-bahak, bukankah ini anak kecil yang bersamamu di pinggir jalan terakhir kali? Anda memanggilnya Guru Gu, dan saya berkata, apakah otak Anda meledak karena kentut di malam hari? Dia melambaikan tangannya, 9 pria berbaju hitam di belakangnya segera berjalan menuju Gu Chen. Guru Gu, mundur, saya di sini untuk mentraktir Anda pertunjukan. Jangan biarkan orang-orang ini mengotori tanganmu. Zhang Bao berjalan ke Gu Chen dengan jalan cepat dan tersenyum ringan. Tapi dia mendorong Zhang Bao ke samping, jangan berpura-pura, jika kamu benar-benar datang menemuiku untuk pertunjukan, kamu tidak akan meneleponku untuk datang. Zhang Bao menggaruk kepalanya dengan senyum masam, hehehe. Buang sekelompok orang ini untukku. Scarface menatap adik laki-lakinya dan berteriak dengan marah. Ya. Sekelompok adik laki-laki berbaju hitam ini semuanya adalah warga kota, dan langkah mereka terlihat seperti geng kapak, dan momentum yang mereka berikan kepada orang-orang jelas tidak sebanding dengan bajingan biasa. Dua yang pertama bergegas menuju Gu Chen, sosoknya melintas, dia mengangkat kakinya dan menendang. Pertarungan harus cepat dan kejam. Dengan satu tendangan, salah satu adik laki-laki terbang terbalik sejauh 3 meter dan menabrak kursi yang diduduki Scarface. Saudaraku, ayo kita habisi anak itu bersama. Orang-orang ini semua mengeluarkan tongkat di pinggang mereka dan bergegas menuju Gu Chen lagi, dan kali ini mereka tidak menyerang sendirian, mereka semua bergegas bersama. Saya melihat Gu Chen mengeluarkan sumpit sekali pakai di kotak di sebelahnya, dan langsung menghampirinya. Jika Anda seorang pria, pilihlah untuk menjadi positif. Sumpit sekali pakai, yang biasanya sangat patah, itu sekeras besi di tangannya, dan seperti memotong seperti lumpur. Gerakannya seperti air yang mengalir, dilakukan dalam sekali jalan, dan bahkan ada rasa keindahan dalam pertarungannya. Guru Gu, hati-hati di belakangmu. Seru Zhang Bao saat ini. Ada seorang adik laki-laki yang memanfaatkan ketidaksiapannya dan menyerang dari belakang. Dia mulai mengayunkan tongkat di tangannya dan mengayunkannya ke arah kepalanya. Tetapi ketika Zhang Bao hendak bergegas, Gu Chen melambaikan sumpit sekali pakai, dan tongkat di tangan lawan terbang keluar dan jatuh dengan keras ke lantai. Gu Chen berbalik perlahan, menatap Scarface dan tersenyum ringan, saya menyarankan Anda untuk membiarkan mereka berhenti memukuli. Kamu takut, hehe. Dia menjentikkan jarinya, dan di detik berikutnya, celana anak laki-laki berbaju hitam itu jatuh semua. Brengsek. Melihat ini, Scarface tidak bisa menahan diri untuk berteriak, keterampilan macam apa ini? Sebuah sumpit sekali pakai bahkan diam-diam mengambil ikat pinggang di pinggang begitu banyak orang. Sekelompok anak laki-laki dengan cepat mengangkat celana mereka dan berjalan ke samping dengan putus asa. Hahaha, Scarface, aku telah membujukmu sejak lama untuk tunduk padaku dan melakukan sesuatu untuk Guru Gu bersama. Dengan cara ini, kita akan tetap menjadi saudara di masa depan. Zhang Bao menatapnya dan berkata dengan suara dingin. Sial, kamu ingin aku mendengarkannya, kamu bermimpi. Aku tidak menerimanya. Scarface mengertakkan gigi padanya. Biarkan dia melayani boneka remaja, bukankah konyol jika berita itu menyebar? Gu Chen mengaitkan tangannya dan sedikit tersenyum, lalu apa yang kamu inginkan? Karena masalah ini telah sampai pada titik ini, mari bersenang-senang. Bagaimana? Asalkan kamu senang, aku akan menemanimu. Dia mengangkat bahu dan tersenyum ringan. Pada awalnya, Gu Chen berpikir bahwa Scarface ini akan mempermainkannya dengan pistol, dan dia mengikuti trik lama dengan memasukkan peluru ke dalam revolver dan menembak keningnya. Russian Roulette. Tetapi ketika adik laki-laki itu mengungkitnya, Gu Chen tercengang. Saya melihat kedua adik laki-laki mengeluarkan 2 kotak transparan, yang berisi serbuk gergaji, tetapi sebenarnya ada 2 ular derik yang bersarang di atas serbuk gergaji. Ini adalah ular yang sangat berbisa, 1 gigitan saja sudah cukup untuk membunuh seseorang. Mamba hitam Afrika. Gu Chen tidak bisa menahan diri untuk berseru ketika dia melihat kedua ular itu. Di benua Afrika yang jaraknya ratusan ribu kilometer, banyak orang terbunuh oleh jenis ular ini setiap tahunnya. Karena toksisitasnya terlalu kuat, jika digigit dalam waktu singkat dan tidak diberikan serum anti racun tepat waktu, nyawanya hampir tidak bisa diselamatkan. Tapi pada dasarnya, otak manusia pasti terpengaruh, dan anggota badan juga harus terkena bisanya. Jadi bahkan jika dia diselamatkan dengan serum anti racun, dia mungkin hanya memiliki separuh hidupnya yang tersisa. Pada saat ini, Scarface tidak dapat menahan tawa dan berkata, senang mengenal satu sama lain. Ini adalah 2 ular mamba hitam dewasa yang baru saja dibawa kembali oleh teman saya dari Afrika.
Apakah Anda tidak ingin saya tunduk kepada Anda? Kalau begitu ayo mainkan sesuatu yang mengasyikkan. Bagaimana kamu ingin bermain? Biarkan ular itu menggigit dan lihat siapa yang bisa hidup lebih lama. Kata Gu Chen dengan sedikit senyum. Scarface mengeluarkan 2 koin dan melemparkannya ke dalam kotak sambil mencibir dan berkata, siapapun yang bisa mengeluarkan koin tanpa digigit ular, itu akan terserah dia. Lalu jika semuanya digigit, apakah kamu bisa hidup lama? Atau bagaimana kamu tidak digigit? Zhang Bao tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Scarface merenung selama beberapa detik dan tidak bisa menahan cibiran, tidak mungkin hasil seperti itu ada. Jika keduanya digigit, maka kita hanya bisa melihat nyawa siapa yang lebih kritis. Kemungkinan tidak bisa menggigit adalah yang terkecil. Bagaimanapun, kecepatan serangan ular ini sangat cepat, dan waktu reaksinya tidak akan melebihi 2 detik. Lempar koin secara normal, jika Anda tidak tahu di mana koin itu, Anda harus mencarinya dengan tangan Anda. Tetapi jika Anda mencarinya, jika Anda tidak mengangkat tangan lebih dari 1 detik, Anda akan menghadapi risiko digigit. Bagian depan kotak ini transparan, dan bagian atasnya disegel sehingga Anda tidak dapat melihat bagian dalamnya. Saat mengeluarkan koin, Anda harus mengandalkan sentuhan jari untuk menemukannya. Scarface menoleh ke sisi Gu Chen lagi dan mencibir, bagaimana? Apakah kamu berani bermain? Aku khawatir kamu tidak akan berani. Gu Chen merentangkan tangan dan tertawa ringan. Jika dia menebak dengan benar, mengapa Scarface ini begitu percaya diri? Kemungkinan besar karena dia memiliki serum anti racun di tangannya, berpikir bahwa dia dapat menyuntikkan serum segera setelah dia digigit. Guru, saya akan melakukannya untukmu. Zhang Bao segera berjalan ke depan. Tapi Gu Chen menariknya kembali dengan tangannya, ini berguna bagiku untuk menjaga hidupmu. Aku akan melakukannya sendiri. Ini Kobra, Guru Gu, apakah kamu yakin bisa melakukannya? Zhang Bao melihat dengan curiga berkata bersamanya. Nyatanya, saat ini telah tiba, meski tidak berhasil, itu harus berhasil. Silahkan. Scarface menatap Gu Chen dan mencibir. Keduanya datang ke sebuah kotak, dan ada ular mamba hitam dewasa di dalamnya. Ular jenis ini pada dasarnya ganas, dan sangat agresif. Ini lebih mengasyikkan daripada memasukkan peluru ke dalam revolver. Setidaknya ada 1 dari 6 kemungkinan itu. Gu Chen berjalan ke kotak kecil itu dan melihatnya, hanya ada lubang kecil di atasnya yang hanya bisa membuat tangannya masuk dan keluar. Artinya, jika Anda digigit ular di dalam, hampir tidak mungkin Anda segera menarik tangan Anda. Karena lubangnya sangat kecil, jika Anda panik, Anda tidak akan bisa keluar. Karena Tuan Scar memintaku untuk datang lebih dulu, aku tidak akan sungkan. Kata Gu Chen dengan sedikit senyum. Dia berjalan ke depan kotak dan melihat posisi koin. Kebetulan, koin itu berada tepat di depan mulut ular kobra. Brengsek, Scarface, apakah Anda sengaja melakukannya? Melihat posisi koin tersebut, Zhang Bao mau tidak mau mengutuk. Scarface juga mengangkat bahu, saya melemparnya dengan santai, itu hanya keberuntungan, jangan salahkan saya. Kamu. Setelah Gu Chen melirik koin itu, dia segera merentangkan 2 jarinya, dan perlahan-lahan merentangkannya ke bagian bawah kotak. Seluruh penonton menahan napas. Dia merentangkan tangannya ke bagian bawah kotak, tapi ular itu tidak bergerak sama sekali. Fiuh. Pada saat itu, semua orang hanya melihat hantu. Gu Chen dengan cepat menggerakkan tangannya, lalu tiba-tiba menarik tangannya, yang segera menarik perhatian benda itu. Ular itu tiba-tiba bergerak ke atas, melompat, kepalanya membentur bagian atas kotak dengan keras. Guru Gu, seru Zhang Bao saat ini. Gu Chen mengulurkan 2 jari, dengan koin perak terjepit di antara keduanya, dan senyum jahat muncul di sudut mulutnya, maaf, saya telah melakukannya. Kamu, petik 2. Scarface menatapnya dengan mata terkonsentrasi dan berkata dengan suara yang dalam. Itu hanya sedetik, secepat kilat. Bahkan ular itu tidak bereaksi, jika tidak maka itu tidak akan mengenai bagian atas kotak. Tepat 1 detik, dengan cepat mengeluarkan koin dari kotak. Keterampilan ini benar-benar menakutkan. Tuan Scarface. Pada saat ini, seorang adik laki-laki di sebelahnya berseru. Scarface menoleh dan memelototinya dengan marah, aku belum mati, kenapa kamu berteriak? Tidak, Tuan Scarface, datang dan lihat sendiri. Petik 2. Dia berjalan menuju adik laki-laki itu, dan adik laki-laki itu memutar komputer. Layarnya hanyalah klip dari Gu Chen yang mengeluarkan tangannya dari kotak. Tuan Scarface, saya telah menghitungnya sebelumnya. Keluarkan dalam 1,5 detik setelah masukkan tangannya, dan dia dapat dengan sempurna menghindari serangan ular kobra. Adik laki-laki itu berbisik di samping, ini kecepatan yang telah diperlambat 10 kali lipat. Dia membungkuk di atas meja komputer dan melihat gambar, apakah ada perbedaan? Aku akan memperlambatnya 100 kali dan menunjukkannya padamu. Ketika kecepatannya ditarik hingga 100 kali, saya melihat di layar, Gu Chen masih dengan cepat mengeluarkan tangannya. Bahkan jika kecepatannya diperlambat hingga 100 kali, itu masih sangat cepat. Sangat cepat.
Scarface menatap layar komputer dan berkata dengan suara yang dalam. Anak laki-laki kecil di sebelahnya mau tidak mau berbisik, ini masih 100 kali lebih lambat. Alasan mengapa dia tidak digigit adalah karena dia mengulurkan tangannya masuk dan keluarkan dalam waktu kurang dari 1 detik. Apa? Scarface benar-benar terpana ketika mendengar kata-kata itu. Persetan dengannya, tidak perlu sedetik pun, apakah ini masih manusia? Melihat Scarface mengumpat di sana, Zhang Bao mau tidak mau berkata dengan marah, Scarface, apa-apaan ini? Apa yang kamu bicarakan? Sekarang giliranmu. Ayo cepat. Kenapa terburu-buru? Saya datang. Scarface menoleh dan berkata dengan marah. Dia berbalik dan berjalan ke kotak lain. Kobra di dalamnya berdiri dan dalam keadaan menyerang. Melihat pemandangan ini, Scarface mau tidak mau menelan ludah. Ular adalah hewan visual, dan konon mereka hanya dapat melihat yang bergerak cepat, bukan yang statis. Jadi Scarface berencana untuk masuk secara diam-diam dan perlahan untuk mengambil koin dari dasar kotak. Hei, jangan gigit aku karena aku yang menyuapimu. Scarface bergumam pelan sambil berdiri di depan kotak. Setelah itu, dia perlahan-lahan merentangkan tangannya ke dalam lubang. Melihat sesuatu yang menonjol masuk, ular itu tidak langsung melancarkan serangan, tetapi terus menyemburkan intinya untuk menguji. Ular ini benar-benar mengenali tuannya. Zhang Bao bergumam dengan suara rendah. Gu Chen menyatukan tangannya dan tersenyum ringan, ular adalah hewan berdarah dingin, dan saraf mereka dikendalikan oleh inti lidah mereka. Tidak ada pengakuan sebagai tuannya. Ketika benda ini tidak menggigit, itu karena dia tidak lapar. Mungkin beberapa orang memang bisa membuat ular itu patuh, tapi ini mungkin karena masih berpikir itu bermanfaat untuknya untuk sementara. Beberapa orang dengan naif berpikir bahwa mereka telah menjinakkan ular, dan banyak pelatih mati di tangan ular berbisa setiap tahun. Hewan berdarah dingin semacam ini, hanya bisa membuat mereka patuh untuk sementara, dan sulit untuk dijinakkan sepenuhnya. Apalagi hanya memberinya makan selama beberapa hari seperti Scarface, bahkan lebih mustahil untuk menjinakkannya. Scarface mengulurkan tangannya sebentar, dan ular itu tidak menggigitnya. Dia tidak bergerak masuk dan keluar dengan cepat seperti Gu Chen, tetapi perlahan mengulurkan tangannya, dan dengan lembut mengambil koin dengan 2 jari. Dia sedikit gugup sebelumnya, tetapi ketika saya melihat ular ini, sepertinya itu tidak berpikir untuk menggigit diri saya sendiri, yang membuat Scarface menghela nafas lega. Lihat, ini ularku, bagaimana bisa dia menggigitku? Scarface tersenyum puas. Adik laki-laki di sebelahnya juga bergema. Itu benar, Tuan Scar memberinya anggur dan daging yang enak setiap hari, bagaimana mungkin dia begitu bodoh? Kamu bisa membedakan antara makanan sisa dan makanan lengkap. Scarface perlahan ingin aku mengeluarkan tangannya dari kotak. Saat hendak keluar, tetapi melihat tangan itu sudah mendekati tepi lubang, tiba-tiba ular yang melingkar di bawahnya langsung melompat. Mendesis. Ular itu memuntahkan bisanya dengan panik, dan bahkan menggigit telapak tangan Scarface. Scarface yang kesakitan terus berusaha mengeluarkan tangannya dari kotak, tetapi semakin dia cemas, semakin dia tidak bisa mengeluarkannya. Cepat, tolong. Bocah laki-laki di sebelahnya langsung berseru. Adik laki-laki itu bergegas membantu, tetapi mereka hanya bisa meluruskan kotak itu sehingga Scarface dapat dengan mudah mengeluarkan tangannya. Bang! Dengan bantuan semua orang, tangannya ditarik keluar dari kotak, tetapi ular kobra di dalamnya melompat keluar dan jatuh ke lantai. Tubuhnya berdiri tegak dan tingginya lebih dari 1 meter, memutar tubuhnya, meludahkan bisa dari mulutnya, tampak seperti siap untuk menyerang. His, his. Ular itu dengan cepat berlari menuju Scarface. Selama ada makhluk yang digigitnya, itu bisa didefinisikan sebagai mangsanya. Ia hanya akan menatap mangsanya dan terus menyerang sampai mati. Tuan Scarface, ular itu datang ke arahmu. Adik laki-laki itu berseru, tetapi melihat ular itu semakin dekat, dia melepaskan tangan yang memegang Scarface, dan semua orang lari ke samping. Jangan, tidak. Seru Scarface saat melihat ular kobra di lantai berdiri dan merayap ke arahnya. Kecepatan serangan ular ini sangat cepat, setiap kecepatan serangan dalam waktu 2 detik, sangat sedikit makhluk yang bisa lolos dari serangannya. Sepertinya ular itu menganggap Scarface sebagai mangsanya saat ini. Sebesar apapun lawannya, asalkan diracuni, ia hanya bisa dengan patuh menjadi santapannya. Pergelangan tangan Scarface digigit, racunnya sudah masuk sepanjang darah, dan kepalanya mulai pusing. Sulit untuk menghindari serangan ular ini dalam keadaan normal, apalagi dalam situasi sekarang. Ular itu semakin dekat dan semakin dekat, ia membuka mulutnya lebar-lebar mulutnya dan menggigit paha Scarface. Jangan datang ke sini. Scarface berteriak dengan seluruh kekuatannya. Saat dia hendak menggigit Scarface, sebuah jarum perak tiba-tiba terbang dari samping, membawanya terbang beberapa meter jauhnya, dan memakunya dengan kuat ke dinding. Melihat bahwa ular itu akan membebaskan diri, Gu Chen mengambil langkah cepat, dan menembakkan beberapa jarum perak dari ujung jarinya, memakunya tepat 7 inci jauhnya. Pukul ular itu 7 inci, 7 jarum perak dipaku ke tubuh ular itu, dan segera berhenti bergerak.
Bang! Scarface hanya duduk di tanah, mulutnya berbusa, dan seluruh tubuhnya mulai kejang-kejang. Serum, ambil serumnya. Seru adik kecil di sebelahnya. Orang-orang lainnya pergi ke kotak untuk mengeluarkan serum dengan panik, dan Gu Chen dengan cepat berjalan menuju Scarface. Apa yang kamu inginkan? Adik laki-laki itu memandangnya dan berkata dengan waspada. Gu Chen memutar matanya ke arahnya, dan menusuk bagian tengah orang lain dengan jarum perak untuk membuatnya tetap terjaga. Kamu tidak ingin mati, minggir. Racunnya hampir memasuki pembuluh darah. Sekarang sudah seperti ini, sudah tergantung pada seutas benang. Ayo pergi. Gu Chen mendorong bocah laki-laki di sebelahnya pergi, dan dengan cepat mengambilnya lagi. 2 jarum perak dimasukkan ke dalam jantung. Selama racunnya tidak masuk ke dalam hati, masih bisa diselamatkan. Ini serumnya. Seorang adik laki-laki berlari ke arahku dengan serum. Gu Chen meliriknya dan berkata dengan nada datar, aku bilang serum ini tidak terlalu efektif. Jika kamu ingin menggunakannya, kamu bisa menggunakannya. Dengan kata lain, jika Anda ingin memaksimalkan efek serum ini, Anda harus menyuntikkan serum dalam waktu 30 detik setelah digigit. Justru karena tingkat racunnya terlalu tinggi dan reaksi racunnya sangat cepat, sehingga banyak orang yang mati di tangan ular ini setiap tahun. Namun sang adik sama sekali tidak mendengarkan bujukan tersebut, dan tetap menyuntikkan serum ke tempat bekas gigitan di wajah bekas luka tersebut. Tidak berhasil. Bagaimana ini tidak berhasil? Kata sang adik heran. Gu Chen tidak menjelaskan, dan duduk tepat di belakang Scarface, dan menggunakan jarum perak untuk membuat pola susunan biduk. Dia mengeluarkan pisau dan memotong bagian yang digigit, kulit dan dagingnya mati. Dia terus memotong daging nekrotik sedikit demi sedikit dengan pisau dan membuangnya. Untungnya, itu dikendalikan tepat waktu, dan itu tidak menyebar ke pembuluh darah. Jika itu benar-benar masuk ke dalam vena darah, bahkan jika Hua Tuo masih hidup, dia tidak mungkin menyelamatkannya. Setelah beberapa menit, Gu Chen mengambil kembali 3 poin untuk kembali ke vitalitasnya, dia sangat lelah hingga berkeringat deras. Oke. Semua orang juga memiliki keraguan di wajah mereka, oke. Melihat kulit Scarface saat ini, itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Sebelum itu, kulitnya hitam dan ungu, tanda keracunan yang paling jelas. Tapi sekarang wajahnya pucat, jadi racunnya sudah menghilang, tapi dia sedikit lemah. Aku tidak mati. Scarface membuka matanya sedikit dan berbisik. Sebelumnya, Scarface merasa kesadarannya kabur, seolah-olah dia telah tiba di dunia lain, tetapi sekarang dia bisa bangun lagi. Gu Chen berdiri perlahan dan tersenyum lembut, denganku di sini, bagaimana bisa begitu mudah mati? Hei, kamu menyelamatkanku. Scarface menatapnya dengan heran dan berkata. Dia melirik adik laki-laki di sampingnya, dan melihat bahwa semua orang menganggukkan kepala satu demi satu. Zhang Bao juga memandangnya dan berkata dengan marah, jika bukan karena Guru Gu, kamu pasti sudah lama mati, lihat apa yang telah kamu besarkan, mengapa kamu memelihara binatang yang tidak mengenali tuannya. Kata-katanya bermakna ganda, kulit Scarface tidak terlalu bagus, dan bahkan lebih buruk ketika dia mendengar kata-katanya. Taruhan sebelumnya adalah, siapapun yang bisa mengeluarkan koin dari kotak tanpa insiden, itu terserah dia. Tidak hanya Gu Chen mengeluarkan koin dari kotak terlebih dahulu, dia bahkan menyelamatkan nyawa Scarface. Jika seseorang mau membantunya, itu berarti dia masih ingin memanfaatkannya. Oke, tidak masalah, aku pergi dulu. Gu Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan lembut. Zhang Bao juga memberi isyarat mengundang, Guru Gu, silakan lewat sini. Bagaimana kalau saya mentraktir Anda minum nanti? Tidak, saya harus pulang dan memasak untuk istri saya. Dia juga tersenyum canggung, pria yang sangat kuat seperti Tuan Gu, tanpa diduga dia juga memiliki seorang istri yang tegas. Saat mencari pria, mungkin Anda harus mencari orang seperti ini, yang berdiri tegak di luar dan berstatus paling rendah di rumah. Ini bukan tentang takut pada istrinya, ini tentang memanjakan istrinya, apakah seorang pria baik-baik saja tergantung pada seberapa baik wanita di sekitarnya berdandan. Kakak ipar sangat senang, kata Zhang Bao sambil tersenyum masam. Gu Chen tidak bisa menahan diri untuk menoleh dan menatapnya sambil terkekeh, benar, bukan iparmu yang benar-benar bahagia, tapi ipar perempuan yang benar-benar bahagia. Zhang Bao. Perbedaan antara satu kata dan artinya agak jauh. Luar biasa. Saat keduanya hendak pergi, mereka mendengar percikan dari belakang. Guru Gu. Scarface menggenggam tangannya dan menatap punggungnya dengan hormat dan berkata, aku ingin bergaul denganmu. Mulai sekarang, 6 jalan di timur kota adalah milikmu. Selama masih dalam jangkauan kemampuan Scarface di dalamnya, naik gunung pedang dan turun ke lautan api, apapun yang Anda inginkan. Apakah Anda yakin ingin mengikuti saya? Gu Chen menoleh sedikit dan meliriknya, saya tidak suka memaksa, setelah mengikuti saya, mungkin tidak ada jalan kembali. Hidup saya diselamatkan oleh Guru Gu. Jika Anda tidak ingin menerima saya, Anda tidak mungkin untuk menyelamatkan saya. Scarface tidak pernah seyakin ini, dan kamu yang pertama.
Scarface berkata sambil mengepalkan tinjunya untuk menghormati Gu Chen. Gu Chen juga memberitahu Zhang Bao sebelumnya bahwa jika dia ingin bergaul dengannya, dia mungkin menghadapi banyak musuh di masa depan, dan sejak saat itu, hidup dan mati harus dianggap enteng. Jika Anda keluar untuk nongkrong, tidak ada yang tahu kapan Anda akan mati mengenaskan di jalan, Anda harus memiliki kesadaran ini. Tetapi Zhang Bao setuju bahkan tanpa memikirkannya, mengatakan bahwa pria sejati harus membuat beberapa prestasi untuk dianggap sebagai pria sejati. Sudahkah kamu mengetahuinya? Gu Chen mengeluarkan sekotak rokok dan tersenyum ringan. Scarface masih berlutut di lantai, dan adik laki-laki di sekitarnya berlutut dengan tangan terkatup, dengarkan baik-baik. Kamu dapat terus mengelola bagian timur kota. Tapi kamu harus mengikuti aturanku. Gu Chen mengeluarkan sebatang. Setelah menyalakan rokok, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan lembut. Setelah mengucapkan beberapa kata, Gu Chen melambaikan tangannya dan pergi. Guru Gu, bagaimana kalau saya mengirim Anda pergi? Kata Zhang Bao dengan senyum masam. Tapi dia melambaikan tangannya, sejujurnya, penampilanmu hari ini sedikit mengecewakanku. Saya harap Anda memanggil saya lain kali untuk menonton drama, bukan membantu Anda membereskan kekacauan ini. Ya, saya pasti tidak akan mengecewakan Guru Gu lain kali. Zhang Bao menatapnya dengan hormat dan berkata. Dia jelas 20 tahun lebih tua dari pemuda ini, tetapi di depan Gu Chen, dia selalu merasakan penindasan. Perasaan itu seperti antara seorang raja dan rakyatnya. Tekanannya sama. Zhang Bao juga tahu bahwa jika bukan karena Gu Chen kali ini, akan sulit baginya untuk menerima sisi Scarface. Guru Gu, pelan-pelan. Scarface dan sekelompok adik laki-laki melihat punggungnya dan tidak bisa membantu tetapi berseru. Zhang Bao berkata, bangunlah, saudara yang baik, kita harus saling mengenali, kita akan menjadi keluarga di masa depan. Hubungan antara kita berdua, bagaimana menurutmu? Kakak. Scarface mengepalkan tinjunya dan berkata dengan hormat dengan wajah yang sangat masuk akal. Hahaha. Adik kedua, Zhang Bao juga tertawa keras dan berkata, percayalah, mengikuti Guru Gu itu hal yang baik. Dia tidak puas dengan Scarface sebelumnya, tetapi setelah melalui kejadian ini, dia benar-benar yakin. Pemuda ini memiliki temperamen menguasai dunia meski usianya masih muda. Saya mengerti ini. Kakak, apakah Anda memiliki rencana untuk langkah selanjutnya? Scarface menatapnya dan bertanya dengan curiga. Zhang Bao meletakkan tangannya di punggungnya dan berkata dengan senyum ringan, kamu, aku, saudara Haiti, karena kita semua bersama, sepertiga dari dunia bawah tanah Jiangsu sudah ada di tangan kita. Dalam sebulan, saya akan sepenuhnya menyatukan semua pasukan di jalan Jiangsu. Maka saya akan membantu Anda. Bagus. Saya juga berharap lain kali saya mengundang Guru Gu untuk menonton pertunjukan, alih-alih memintanya untuk membereskan kekacauan. Dalam beberapa hari berikutnya, dunia bawah tanah Jiangsu kacau balau. Insiden ini bahkan mengejutkan otoritas yang lebih tinggi, tetapi mereka tidak tahu bagaimana menghadapinya. Baik hitam maupun putih ada aturannya, dan pergantian kekuasaan tidak dapat diganggu. Di jalan, kita perlu mengatur ulang dan membuat aturan. Faktanya, inilah yang paling senang dilihat oleh para petinggi. Kekuatannya terlalu tersebar, dan itu tidak bisa dihindari bahwa beberapa pasukan kecil akan sering bertemu satu sama lain, mengakibatkan pengaruh buruk bagi masyarakat. Markas Besar Militer Jiangsu. Tepat ketika Tuan yang menutup telepon, Murong Waner mengetuk pintu dan berjalan dalam, apakah Anda mencari saya? Kami masuklah. Dia berdiri perlahan, menuangkan secangkir teh dan menyerahkannya, saya mendengar bahwa dunia bawah tanah Jiangsu sedang dalam kekacauan besar baru-baru ini. Komandan Harimau tampaknya berhubungan dekat dengan sekelompok orang itu, pergi dan cari tahu situasinya. Mengapa saya harus mencari tahu? Bukannya kamu tahu emosinya, yang paling dia benci adalah seseorang yang diam-diam menyelidikinya. Nada suara Murong Waner datar, tetapi kata-katanya serius, sebagai junior, saya menasihati Anda, terkadang Anda harus makan cukup dan berpura-pura bodoh. Tidak lebih dari itu Gu Chen sudah mulai mengembangkan kekuatannya sendiri, dan Tuan yang khawatir Gu Chen akan mengancam statusnya. Dari titik ini, terlihat bahwa situasi lelaki tua itu benar-benar tidak baik. Mungkin karena dia semakin tua, dan keberaniannya telah berubah. Apa yang Anda katakan? Saya adalah gubernur Jiangsu, dan saya bertanggung jawab atas semua distrik di Jiangsu. Saya perlu mengetahui setiap gerakan di bawah. Apa identitas Komandan Harimau? Bagaimana Anda bisa bercampur dengan ikan dan udang bau ini? Itu merendahkan dan tidak layak. Yang tua menepuk meja dan berkata dengan marah. Bersambung.